Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga baik semuanya ya. Baik, kami dari kelompok 8 kali ini akan mempresentasikan materi tentang tren oplas dan bagaimana pandangan Islam terhadap tren tersebut. Mungkin bisa di-share screen. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8, offering D1 PAI dengan anggota yang beranggotakan pertama Elis Firnanda, yang kedua Via Septiana, Gina Octavia, Nadia Dwi Ramadhani, Nia Rizkita, dan Nurlita Hidayatun Nikmah. Next. Nah, yang berikutnya yaitu adalah topik-topik yang akan kami bahas pada sore hari ini. Next. Nah, yang akan kami bahas, yang pertama adalah penjelasan mengenai oplas secara umum. Yang kedua adalah sejarah awal adanya operasi plastik. Yang ketiga, yaitu tren oplas. Yang keempat, bahaya dari praktik oplas. Dan yang terakhir adalah bagaimana pandangan Islam terhadap oplas. Next. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Nia Rizkita Nurfitri. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian operasi plastik. Operasi plastik adalah tindakan kedokteran yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien akibat penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Tidak hanya untuk memperbaiki kekurangan pada fisik, operasi plastik juga digunakan untuk mempercantik diri, dan tindakan bahkan tidak sedikit juga orang biasa juga melakukan hal tersebut. Next. Sejarah operasi plastik. Operasi plastik memiliki arti restorasi atau koreksi untuk bentuk maupun fungsi pada bagian tubuh tertentu. Pada tahun 2019, Forbes menuliskan bahwa 11,36 juta penduduk di dunia melakukan prosedur operasi plastik. Next. Selanjutnya adalah operasi plastik pertama di India. Nah, prosedur operasi plastik pertama kali dilakukan pada 800 sebelum Masehi. Prosedur pertama kali ini adalah prosedur jangkau kulit. Nah, teknik ini dikenal luas sebagai metode India. Kemudian pada tahun 1869, Felix Jean Casimir dari Paris dan juga rekannya melakukan metode yang lebih canggih terkait jangkau kulit tersebut. Yang kedua adalah perkembangan operasi plastik pada zaman pertengahan abad dan Renaissance. Perkembangan operasi plastik sempat terhalang setelah Kekaisaran Roma jatuh dan penyebaran agama Kristen. Pada zaman Renaissance, pengembangan terhadap operasi sangat maju, karena pada zaman ini ditemukan juga teks Islam dari abad ke-15 berjudul Imperial Surgery yang dituliskan oleh Serefeddin Sabun Jublu yang membahas 191 topik tentang operasi. Yang ketiga adalah perkembangan operasi plastik pada Perang Dunia.
Pada abad ke-17, operasi plastik mengalami penurunan yang cukup drastis, namun mulai naik pada abad ke-18 hingga puncaknya pada abad ke-20, di mana kala itu adanya Perang Dunia Pertama. Nah, saat itu banyak tentara mengalami cedera seperti kerusakan pada kaki, wajah, dan lain-lain. Nah, cedera itu membutuhkan pengobatan melalui operasi rekonstruktif. Di zaman itu juga mulai dikenal operasi bedah estetik. Kemudian pada tahun 1940-an, operasi plastik ini mulai dikenal luas. Yang keempat, operasi plastik modern. Operasi plastik mulai benar-benar populer pada tahun 1960-an dan 1970-an, di mana banyak juga penemuan ilmiah lebih berkembang, salah satunya adalah silikon. Nah, silikon ini digunakan untuk memperbaiki kulit yang kurang sempurna dan juga dapat digunakan sebagai implan. Pada tahun 1980-an, ahli bedah mulai membuat dorongan besar untuk membuat kesadaran publik dan juga meningkatkan persepsi publik terhadap operasi plastik ini. Ketertarikan orang-orang pada operasi plastik terus berkembang hingga sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tren operasi plastik saat ini. Indonesia sedang mengalami ledakan dalam industri kosmetik. Permintaan akan perawatan kecantikan kian meningkat. Hal ini membuat dermatologis dan praktisi umum kecantikan juga semakin berkembang di dunia estetika. Tren ini juga muncul di negara tetangga seperti Thailand, Singapura, sampai ke Korea Selatan yang memiliki begitu banyak klinik kecantikan di setiap sudut jalan di kotanya. Di Indonesia, permintaan untuk bedah kosmetik atau juga operasi plastik didorong oleh selebriti di dunia entertain. Mereka menyatakan operasi plastik berguna memperindah penampilan mereka. Next. Pembedahan yang sering dilakukan ialah pembedahan plastik wajah, perut, dan menghilangkan keriput. Namun kebanyakan orang menginginkan bedah plastik di area mata dan hidung mereka, kemudian kelopak mata hingga menghilangkan kantong mata. Bahaya dan efek samping operasi plastik. Yang pertama di sini ada hematoma. Hematoma ini adalah kondisi di mana kulit menjadi biru kehitaman. Hematoma disebabkan pendarahan yang tidak kunjung berhenti. Hematoma yang berkelanjutan dapat membuat jaringan kulit bermasalah. Bahkan hematoma dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Yang kedua ada seroma. Seroma adalah kondisi menumpuknya cairan serum di bawah jaringan tubuh yang dioperasi. Akibat dari seroma ini adalah munculnya pembekakan dan rasa nyeri. Yang ketiga ada pendarahan. Pendarahan bisa digolongkan sebagai bahaya serius dari operasi plastik, terutama bila pasien ternyata memiliki gangguan pembekuan darah. Pendarahan yang tidak kunjung berhenti dapat berlanjut ke tahap komplikasi seperti hematoma, seperti yang telah dijelaskan di atas. Yang keempat ada kerusakan saraf. Kerusakan saraf merupakan efek samping dari berbagai jenis prosedur bedah. Mati rasa dan kesemutan biasanya terjadi setelah operasi plastik dan bisa menjadi pertanda kerusakan saraf. Kebanyakan kasus kerusakan saraf bersifat sementara, tetapi ini juga bisa menjadi efek samping operasi plastik jangka panjang yang permanen. Yang kelima ada infeksi. Paparan kuman pada tubuh yang dioperasi dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Infeksi yang terjadi misalnya seperti selulitis. Selulitis ini ditandai dengan kulit menjadi kemerahan, bengkak, terasa hangat, dan sangat nyeri. Yang keenam ada deep vein thrombosis dan emboli paru. DVT adalah suatu kondisi di mana gumpalan darah terbentuk di dalam vena dalam. Ketika gumpalan tersebut masuk ke aliran darah dan menyumbat pembuluh darah arteri di paru-paru, kondisi tersebut dinamakan emboli paru. Yang ketujuh ada jaringan parut. Operasi plastik biasanya menyebabkan beberapa jaringan parut. Luka parut dapat timbul akibat kerusakan kulit yang cukup signifikan, sehingga mengubah jaringan normal kulit yang sedang dalam pemulihan. Yang kedelapan ada efek samping anestesi bisa menyebabkan serangan jantung dan stroke. Next. Pandangan Islam terhadap operasi plastik.
Operasi plastik menurut hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu operasi plastik yang diperbolehkan dalam Islam dan yang dilarang atau diharamkan dalam Islam. Yang pertama adalah operasi plastik yang diperbolehkan dalam Islam adalah operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan bentuk organ tubuh yang cacat, baik cacat bawaan sejak lahir maupun cacat yang disebabkan kecelakaan, kebakaran, atau karena sesuatu penyakit. Yang kedua ada operasi plastik yang dilarang atau diharamkan dalam Islam adalah operasi plastik yang bertujuan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna agar kelihatan lebih menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada hukum operasi plastik. Dalam salah satu kaidah usul fikih di dalam menetapkan hukum pelaksanaan operasi plastik yaitu istihsan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan operasi plastik dalam Islam itu diperbolehkan dalam batasan istihsan sebagai tindakan darurat seperti pelaksanaan operasi plastik terhadap cacat bawaan maupun cacat akibat kecelakaan. Karena dengan pelaksanaan operasi plastik tersebut, si penderita dapat terlepas dari beban yang dideritanya. Karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dengan usahanya sendiri. Next. Ayat Al-Quran tentang operasi plastik yaitu adalah surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Kemudian ayat Al-Quran tentang operasi plastik juga terdapat dalam surat Ad-Din ayat 4 yang berbunyi laqad insan fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terima kasih, kami akan mengembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sesi pemaparan materi telah selesai. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya-jawab. Di sini kami akan membuka 2 sesi tanya-jawab dan dipersilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa dengan raise hand atau langsung on mic. Disilakan kepada Saudari Klarinda untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator. Saya izin bertanya, dewasa ini marak dilakukannya operasi plastik oleh kalangan public figure untuk menunjang penampilan mereka di layar kaca. Hal ini pun bahkan sudah dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah. Lalu bagaimana respon dari kelompok penyaji mengenai hal tersebut dan apa alternatif yang mesti dilakukan oleh mereka yang ingin berpenampilan menarik tanpa harus melakukan operasi plastik? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sementara pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan bisa dilanjutkan untuk Saudara Majiro, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Mas Rudoni Handoyo dari Offering D16. Ingin bertanya, apa faktor yang memicu orang-orang untuk melakukan operasi plastik? Dan apakah operasi plastik yang tujuannya untuk memperbaiki diri dari cacat kecelakaan bisa disebut halal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin akan saya beri satu pertanyaan lagi pada sesi pertama ini. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan.
Silakan kepada Saudari Latifah untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai salah satu tren kecantikan yang sedang booming, yaitu botok. Dengan cara memasukkan cairan itu dengan jarum suntik ke wajah. Nah, menurut pendapat kelompok penyaji, apakah hal tersebut juga termasuk hal yang dapat merubah bentuk fisik manusia? Dan bagaimana hukumnya? Karena kan kalau kita botox itu nanti kulit kita makin kencang gitu kan. Yang sebelumnya itu mungkin kendur atau gimana. Nah, karena botox itu akhirnya kan jadi lebih kencang gitu. Nah, itu termasuk merubah takdir Allah atau enggak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Latifah. Dan mungkin untuk teman-teman bisa langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Karinda. Menurut saya, operasi plastik adalah hal yang lumrah dilakukan. Jika operasi plastik yang dilakukan untuk tujuan medis seperti seseorang yang mengalami luka bakar di sekitar wajahnya dan ia melakukan operasi plastik untuk memperbaiki wajahnya. Tetapi kalau hanya bertujuan untuk mempercantik diri dan merubah ciptaan Allah, saya kurang setuju. Dan ada banyak cara untuk tetap berpenampilan menarik tanpa operasi plastik seperti merawat tubuh, rajin berolahraga, dan makan makanan sehat. Dan yang paling penting, untuk menerima diri sendiri apa adanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk saudari penanya tadi, apakah jawaban bisa diterima atau mungkin ada sanggahan? Sepertinya sudah bisa diterima ya. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bisa langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Majero. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi faktor yang memicu orang-orang untuk melakukan operasi ini adalah yang pertama adalah untuk memperbaiki penampilan. Karena tidak semua orang itu lahir sempurna, jadi untuk memperbaiki penampilan mereka itu dengan melakukan operasi plastik. Kemudian yang kedua adalah menunjang karir. Jadi beberapa profesi itu menuntut untuk kesempurnaan penampilan. Salah satunya adalah public figure. Yang ketiga adalah mengatasi masalah kesehatan. Jadi operasi plastik ini juga bermanfaat bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan yang dapat mengganggu penampilan mereka, seperti misalnya ada yang memiliki payudara yang lebih besar, itu dapat membuat punggung mereka sakit atau nyeri. Jadi mereka melakukan operasi plastik ini untuk mengatasi masalah kesehatan. Dan yang keempat adalah peningkatan rasa percaya diri. Dengan penampilan yang sempurna ini, maka orang akan lebih percaya diri. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan operasi plastik. Untuk operasi plastik dengan tujuan memperbaiki diri dari cacat kecelakaan dapat dikatakan halal dan diperbolehkan. Karena dengan pelaksanaan operasi plastik tersebut, si penderita itu dapat terlepas dari beban yang dideritanya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk penanya, apa sudah bisa diterima? Baik, diterima. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Latifah mengenai operasi botox. Jadi, berdasarkan penjelasan dari Ibu Aini Aryani LC dalam acara Hasanah Islam, pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam usul fiqh. Nah, hal-hal yang diharamkan dalam kecantikan itu, yang pertama adalah merubah ciptaan Allah secara permanen.
Yang kedua, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Yang ketiga, menggunakan bahan yang mengandung najis. Para ulama memperbolehkan suatu pengobatan dengan bahan yang najis apabila bahan yang tidak najis itu tidak ada. Namun, untuk urusan kecantikan, tentu itu bukanlah hal yang urgent ya. Jadi, sebisa mungkin memakai bahan yang tidak mengandung najis. Dan pada intinya, menurut kelompok kami juga, botok itu diperbolehkan, namun tidak boleh melanggar tiga ketentuan yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin itu jawaban dari saya, jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, mungkin bisa dibuka, mungkin akan saya buka untuk sesi pertanyaan yang kedua. Silakan kepada teman-teman yang ingin mempertanyakan terkait materi yang telah kami jelaskan. Silakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felisa Dinda Putri Karniawan dari kelas D16, izin bertanya. Apakah ada operasi plastik yang dapat menyebabkan tidak sahnya sholat? Jika ada, tolong sebutkan dan mengapa demikian. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rizkita Nur Fitri dari offering D1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Violisa. Dalam Islam, hukum operasi plastik ada dua, yaitu haram dan sah. Operasi plastik yang diharamkan atau tidak diperbolehkan adalah yang pertama, itu adalah operasi plastik yang dilakukan berdasarkan hawa nafsu dan pamer. Karena jika hal tersebut dilakukan, maka akan menimbulkan rasa angkuh dan sombong, sehingga dia akan beranggapan bahwa hidup itu hanya sebagai tempat bersenang-senang tanpa peduli dengan masalah yang akan timbul nanti. Yang kedua adalah operasi plastik yang dilakukan pada orang yang telah sempurna. Pada orang yang telah sempurna bentuk organ tubuhnya, dengan maksud memperindah tubuhnya, dan hal tersebut termasuk mengubah ciptaan Allah atau tagyiru qadilah. Lantas, apakah sah wudhu dan sholat bagi orang yang operasi plastik tersebut? Imam bahwa secara umum tidak sah wudhu dan sholatnya bagi orang yang
operasi plastik apabila ada penghalang yang menghalangi sampainya air ke anggota wudhu badan asli, maka akan menjadi sesat dan sekian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup jelas? Bagaimana? Sudah, terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya ingatkan lagi, silakan. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai operasi plastik ini, mengingat sekarang sedang tren sekali ya, operasi plastik yang dilakukan oleh hampir semua kalangan, baik itu artis ataupun penduduk ataupun masyarakat biasa. Silakan, mungkin ada yang penasaran ingin mengulik lebih lanjut mengenai operasi plastik dan mungkin bisa ditanyakan di pembahasan kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin agak malu mau on mic, mau ngomong secara langsung bisa lewat chat ya. Silakan mungkin bisa diketik dari sekarang pertanyaannya, karena mengingat waktu Zoom-nya juga terbatas ya. Terima kasih.
Mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya, teman-teman. Baik, sebelum saya mengakhiri Zoom pada kali ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari pemaparan materi mengenai operasi plastik. Dari pembahasan materi ini dapat kita simpulkan bahwa operasi plastik itu dibolehkan, namun untuk kondisi-kondisi tertentu atau yang urgent, seperti kerusakan tubuh akibat kecelakaan, kebakaran, dan kondisi-kondisi lain yaitu seperti cacat tubuh sejak lahir. Namun, operasi plastik itu diharamkan untuk kepentingan kecantikan atau operasi yang ingin merubah bentuk tubuh demi suatu standar yang ideal di zaman seperti ini. Mengapa operasi kecantikan itu dilarang? Karena itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita tidak mensyukuri kenikmatan dan ciptaan yang telah Allah berikan. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 8 memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Saya tutup Zoom pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, jangan live dulu ya. Mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman mungkin yang memungkinkan bisa on cam. Kita ambil kenangan terlebih dahulu.